Al-Balagha tadammanat as-suratul karimatu wujuhan minal badi'i wal bayani yujisuha fi ma yali. Baik. Lagunya kita baca ya, paham nggak paham pokoknya dibaca. Yang pertama al-istifhamu lit-tafkhimi wat-tahwil. Wa ma adraka mal qari'ah wa ma adraka ma hiya. Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu ketahui itu adalah istifham. Ada pertanyaan, tujuannya tafkhimi wat-tahwil, untuk menjelaskan sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat-sangat mencekam. Kemudian wad'uz zahiri makanad dhamiri litakhwifi wat tahwil. Sama. Di sini ada pemposisian yang berbeda. Harusnya posisi dengan dhamir tapi kemudian diganti dengan isim zahir. Tujuannya litakhwif wat tahwil. Sama, untuk menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa dan juga sangat mencekam. Wal aslu an yuqala al-qari'atu ma hiya. Jadi asalnya adalah al-qari'ah mahiyah, tapi kemudian yang disebutkan di sini adalah isim zahir. At-tasbihul mursal al-mujmal, ada tasbih mursal dan tasbih mujmal. Yakunun nasu kal farasil mabsus. Zukirat adadut tasbihi wa hudhifa wajhu syabah ay fil kasrati wal intishar. Adadut tasbihnya dibuang, ada tasbihnya disebutkan tapi kemudian wajib sabahnya dibuang. Kalau wajib sabahnya mau ditakdirkan, dimunculkan, itu fil kasroti walin tishar. Jadi manusia seperti anai-anai yang berterbangan itu maksudnya dilihat dari jumlahnya yang sangat banyak, juga bagaimana cara tercerai-berainya ya berterbangan di angkasa. Waddofi wadzillati, juga dalam kelemahan dan kehinaan. Berarti manusia diterbangkan sedemikian rupa itu menunjukkan kelemahan, sedikit pun tidak ada kekuatan dan kehinaan, artinya manusia itu hina. Wa misluhu kal aihnil manfush, dan contoh lainnya adalah kal aihnil manfush sama mursal mujmal, ai fi tatayuriha wa khifati sayriha. Maksudnya gunung-gunung disejajarkan dengan kapas ya, dengan wall yang sama berterbangan seperti tertiup angin, itu fi tatayuriha, dalam hal tatoyur itu ya berterbangannya. Wa khifati sayriha, juga dalam gerakannya yang sangat-sangat ringan seperti kapas tertiup angin. Wa yusamma mursalan mujmalan, maka kemudian tasbih ini disebut dengan tasbih mursal dan mujmal. Yang keempat al-muqabalah. Ya, al-muqabalah itu sebetulnya adalah tibak, tapi kemudian ada beberapa kalimat yang berlawanan, tidak hanya satu. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, tsumma qabalaha bi qawlihi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi ada hal yang berlawanan di sini. Yang pertama disebutkan siapa yang timbangannya berat, maka dia dalam kehidupan yang dipenuhi dengan keridhaan. Siapa yang timbangannya ringan, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Ada muqabalah, ada perbandingan. Ini tujuannya untuk lebih memperjelas. Wa huwa minal muhassinatil badihiyah. Ini termasuk muhassinat al-badiyah. Muhassinat itu ada dua, ada lafdiyah, ada maknawiyah. Ini yang termasuk maknawiyah. Ya kalau kita nggak belajar susah begitu ya. Jadi di sini sekedar saya bacakan saja. Yang kelima al-majazul aqli, ada majaz akli. Memang iya. Jadi kalau mau belajar berarti harus setahun dulu, masuk lagi kelas 6 begitu kan. Satu SKS. Bahwa fi 'ishatin radiyah.
Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ada majaz akli fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ini 'ishatin radiyah masuknya dalam kategori majaz akli ya. Karena gak mungkin kehidupan itu ridho. Yang ridho itu adalah orang, jangan begitu. Nah, kalau ini majaz akli itu namanya juga majaz akli. Jadi siapa yang punya akal insya Allah paham gitu. Yang punya akal doang ya. Tolol parahnya yang tolol nggak bisa. Ya memang dipahami dengan apa logika kita. Contohnya misalkan ini ruangan terang. Masa iya ruangan terang? Nggak ada ruangan terang. Yang namanya ruangan itu diterangi, begitu kan? Berarti yang terang itu apanya? Lampunya, bukan ruangannya. Jadi kayak tadi, bahwa fi syatin rodiyah, mereka dalam kehidupan yang rodiyah. Rodiyah itu kan yang ridho. Masa kehidupan ridho? Bukan kehidupannya, tapi orangnya yang ridho dalam kehidupannya. Ini majaz akli ya. Kemudian yang keenam, tiba. Saya gimana menjelaskannya ya? Karena kelas 6 yang belajar saja belum tentu paham. Udah ikhlas aja, ikhlas. Jadi iya, maksudnya aduh gimana satu kagonya. Ya udah kita jalan saja begitu ya. Al-ihtibaq huwa an yahzuba min kulli nadhirin ma asbatahu fil akhar. Jadi ihtibaq itu maksudnya ada muqabalah, ihtibaq itu muqabalah, ada perbandingan ya, ada perbandingan dua hal, tapi kemudian di masing-masingnya itu ada yang dibuang dan ada yang ditetapkan. Huwa an yahzuba min kulli nadhirin ma asbatahu fil akhar. Jadi membuang dari masing-masing yang sejenis, yang berlawanan, kemudian ada yang juga ditetapkan di masing-masing. Contohnya ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatin radiyah. Siapa yang berat timbangannya maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Kemudian wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya maka kemudian tempatnya di neraka. Nah, di kalimat pertama itu ada fahuwa fi isyatin radiyah. Harusnya kalau mau berlawanan wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi isyatin sakhitoh ghairi mardiyah. Harusnya kan ada kan? Nah, di kalimat kedua ini dibuang. Kemudian yang kedua wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Di sini fa ummuhu hawiyah ada, tapi di atas fa amma man saqulat mawazinuhu wa fi isyatin radiyah enggak ada. Harusnya kalau mau lengkap fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatin radiyah fa ummuhu jannah. Gitu ya. Kemudian yang keduanya wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi isyatin sakhitatin fa ummuhu hawiyah. Nah, harusnya begitu ya. Jadi khuzifa minal awal fa ummuhu al jannah. Yang dari pertama dibuang itu fa ummul jannah. Wa dzukira fiha isyatun radiyah. Kemudian di bagian yang dibuang juga isyatun radiyah itu untuk yang pertama ya. Wa khuzifa minal ayati tsaniyah, dan kemudian dari yang kedua yang dibuang adalah fa huwa fi isyatin sakhitah. Wa dzukira fa ummuhu hawiyah. Fa khuzifa atau fahadzafa min kulli nadhirin ma asbatahu fil akhir. Jadi dari setiap yang seimbang, yang sebanding ini ada yang dibuang untuk ditetapkan kepada yang lainnya. Kalau contoh paling gampangnya itu ini ayat yang sangat masyhur juga, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu ada yang dibuang. Kalau muqabalah perbandingan harusnya la in syakartum la azidannakum, kalau wala in kafartum la an kusonnakum, begitu. Iya kan?
Terus di setelahnya itu inna adabi lasyadid. Nah, di atas itu tidak ada apa inna jazai misalkan la azim, enggak ada. Jadi kalau mau lengkap la in syakartum la azidannakum wa inna jazai la azimun, kemudian bawahnya wa amma wala in kafartum la an kusannakum inna azabi lasyadid. Jadi kenapa di sana ada yang dibuang, di sini ditetapkan dan sebaliknya? Itu kata para ulama karena sudah bisa diketahui, sudah bisa difahami. Jadi tanpa harus disebutkan, insya Allah sudah paham begitu. Kenapa? Bukan akli lagi. Jadi ihtibak itu masuk dalam kategori ya hal yang lumayan pelik. Terus tawafukul fawasi fil harfil akhir. Nadhir itu yang syabih, yang serupa, sejenis. Tawafukul fawasi fil harfil akhir wa di suratil Qiyamah. Ini apa tentang ya. Makanya kemudian tadi kan saya sampaikan bahwa sebetulnya wama adroka mahiyah, haknya itu hak tambahan, hak usakat, asalnya wama adroka mahiyah. Nah kalau misalkan diwakafkan maka berarti wama adroka mahi. Jadi kan sajaknya hilang, kan yang lainnya apa? Fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Jadi semuanya hak semua begitu. Iya. Jadi kalau kenapa ditambahin hausakat apa listiqomatil wazan agar akhirnya itu sama seimbang. Coba masa kita membaca fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hi narun hamiyah, enggak enak banget gitu. Jadi iya, enggak iya, justru di sini menambah keindahan dari sisi apa redaksinya gitu. Ya, artinya al-makna layun kos makna. Ya, iya. Kebiasaan orang Arab apa begitu? Oke. Tanbih al-jumhur ala annal mizan hakikiyun lahu kaffatani walisan. Jadi ya mayoritas para ulama mengatakan bahwa mizan, timbangan ini timbangan yang sebenarnya sebagaimana timbangan yang kita saksikan di apa dunia ini ya. Jadi membayangkan timbangannya bukan timbangan yang untuk menimbang berat badan begitu ya. Itu kan beda. Lahu kaffatani walisan. Timbangan itu kan punya dua ini kan. Walisanun juga ada lisannya. Lisanul mizan itu maksudnya tengahnya itu yang apa untuk mengatur. Apa? Iya, bahasanya lisanul mizan, disebutnya lisanul mizan. Karena posisinya ada di tengah, dia kan yang mengatur. Jadi maksud timbangan nanti begitu timbangannya. Tuzanu fihi suhuful maktubu fiha alhasanatu wassayiat, di mana ya catatan-catatan amal kita baik yang baik ataupun yang buruk akan ditimbang. Wa ruwiya an Ibnu Abbasin annahu yu'ta bil a'mali sholihati ala suwarin hasanatin. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas, katanya kata beliau nanti di akhirat amal-amal soleh itu akan didatangkan dalam bentuk atau dalam rupa yang sangat-sangat indah ya, sangat-sangat tampan kalau laki-laki dan sangat-sangat cantik kalau perempuan. Wabil a'mali sayyiati ala suwarin qabihatin. Kalau amalnya amal yang buruk, maka berarti tampilannya juga sangat menyeramkan. Fatudu fil mizan. Kemudian diletakkan di dalam mizan timbangan. Fama rajahat hasanatu
Ya, siapa yang timbangannya itu lebih berat, dia akan sa'ida, akan berbahagia. Man rajahat sayyi'atuhu syaqiyah. Siapa yang timbangan keburukannya itu lebih kuat, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Wallahu a'lam.